Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 88. Melanjutkan cerita sebelumnya. Jelas, Xian bertanya dengan jelas saat ini. Ya, Tan Yun berkata di matanya, sayang sekali keluarganya dibunuh oleh penguasa kota abadi Tongtian. Mendengar ini, alis Xian mengernyit. Kakak Tan, bukankah itu mungkin? Saya mendengar bahwa Tuan Kota Zhen dan Tuan Kota Ouyang, tetapi mereka adalah teman keluarga, bagaimana Tuan Kota Ouyang bisa menyakiti Tuan Kota Zhen? Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Zhen Ji berhenti di udara selama penerbangannya. Tiba-tiba, dia melihat ke belakang dan menatap dingin ke Qianxian dan berkata, Qianxian, kamu bisa berbicara tanpa pandang bulu, tetapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Ayahku dan Ouyang Duantian adalah teman keluarga. Tapi Ouyang Duantian secara brutal membunuh ayahku dan mencuci rumah penguasa kota dengan darah. Dia adalah penjahat tak tahu malu dengan wajah pribadi dan hati yang kejam. Setelah mendengarkan ini, Xian menatap Zhen Ji dan menghela nafas. Kakak Zhen Ji, aku kakak Qianqianmu. Pasti ada kesalahpahaman. Ayahku benar-benar tidak membunuh orang tuamu. Ada orang lain yang membunuh orang tuamu, dan ayahku dianiaya. Xian ingin mengatakan hal-hal ini, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Ada dua alasan. Pertama, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Kalau tidak, setelah waktu yang lama, kemungkinan besar akan diketahui bahwa dia adalah putri penguasa kota abadi Tongtian yang lari dari pernikahan. Kedua, dia melihat niat membunuh yang tersembunyi dari mata Zhen Ji. Dia percaya bahwa begitu dia mengatakan identitas aslinya, dia akan dibunuh oleh Zhen Ji. Di masa lalu, karena fakta bahwa Tuan Kota Zhen dan Ouyang Duantian adalah teman di dunia, Zhen Ji dan Ouyang Qianqian adalah saudara perempuan. Oh, maafkan aku saudara Zhen. Setelah Qianxian berkata, dia berkata dengan lembut, Saudari Zhen, bisakah saya mengajukan pertanyaan? Kamu berkata, kata Zhen Ji. Xian berkata, di antara 4 wanita cantik di alam 9 surga, ada kamu, saudara Fang, Ouyang Qianqian, dan penyihir besar. Saya mendengar bahwa Anda dan Ouyang Qianqian dulunya adalah saudara perempuan, bukan? Setelah mendengar pidato itu, Zhen Ji terdiam lama, menganggukkan kepalanya dan berkata, iya, kami dulu saudara perempuan, tetapi dengan orang tua saya dibunuh oleh ayahnya, dia dan saya adalah musuh sekarang. Putri musuh, bagaimana aku bisa menjadi saudara perempuan dengannya? Setelah itu, Zhen Ji melanjutkan perjalanannya melalui lautan awan. Qianxian, yang mengikuti di belakang, tampak sedikit linglung. Dalam sekejap mata, Zhen Ji dan yang lainnya terbang selama 1,5 tahun. Ketika ada 3 hari tersisa dari kota abadi Zhen Ji mengeluarkan benang sutra untuk menutupi wajahnya. 3 hari kemudian, mereka menukik dan muncul di depan sebuah kota besar. Kota ini dulu bernama Kota Abadi Zhen, tapi sekarang telah berganti nama menjadi Kota Xiahou. Berdiri di luar gerbang kota, Zhen Ji tampak bingung. 4 kata Kota Abadi Xiahou yang diukir di gerbang kota menunjukkan ekspresi bingung, kapan akan diubah menjadi Xiahou Xiancheng. Segera, mereka mengarahkan pandangan mereka pada Qianxian. Xian dengan jujur berkata, ketika Zhen, penguasa kota, tertinggal dan menjabat sebagai kaisar abadi ke-9, dia mempromosikan orang kepercayaannya, Xiahou Su, menjadi penguasa kota dan mengganti namanya menjadi Kota Abadi Xiahou. Hehehe, wajah Zhen Ji menunjukkan rasa ejekan, Ouyang Duantian. Anda ingin menduduki Kota Abadi Zhen saya, tetapi Anda tidak menyangka bahwa Kota Abadi Zhen pada akhirnya masih tidak jatuh ke tangan Anda. Mendengarkan Zhen Ji memarahi ayahnya, Qianxian merasa sangat tidak senang dan berpikir dalam hati, Kakak Zhen, kebenaran akan terungkap suatu hari nanti. Saat itu, kamu akan tahu bahwa kamu salah paham dengan ayahku. Tiba-tiba, Tan Yun mengerutkan kening,
melihat layar ajaib di kota, dan berbisik. Saya Ouyang Duantian, pemimpin kota abadi Tongtian. Pertunangan putri saya Ouyang Qianqian dengan Kaisar Abadi ke-9 akan datang. Namun, putri saya melarikan diri dari pernikahan tanpa berita apapun. Ini adalah kejahatan besar. Orang-orang di dunia abadi 9 surga, ketika mereka melihat gadis kecil itu, akan memberitahu penguasa kota tentang keberadaan mereka. Pada saat itu, penguasa kota akan mendapat hadiah. Sementara Tan Yun berbisik, ada banyak komentar dari kerumunan yang menonton pemberitahuan di bawah gerbang. Ouyang Qianqian dapat menikahi 9 kaisar abadi hari ini. Itu adalah kebajikan leluhurnya. Dia bahkan melarikan diri dari pernikahan. Itu benar. Bukankah pelarian Ouyang Qianqian dari pernikahan menyakiti tuan kota Ouyang? Dia dan Kaisar Abadi ke-9 hanya menikah selama lebih dari 5 bulan. Saya mendengar bahwa Kaisar Abadi ke-9 sangat marah sehingga dia memerintahkan penguasa kota Ouyang untuk menemukan Ouyang Qianqian. Jika tidak, dia akan menanggung akibatnya. Benarkah? Aku juga mendengarnya. Ouyang Qianqian ini benar-benar berani, dan dia berani menyesali pernikahannya dengan Kaisar 9 Surga. Petik 2. Mendengarkan suara orang-orang, wajah Ouyang Qianqian sedikit pucat. Khawatir tentang ayahnya, dia memiliki keringat dingin yang lembut di tangannya. Qian, wajahmu sangat buruk. Apakah kamu sakit? Tan Yun berkata dengan prihatin. Tidak ada, hanya sedikit tidak nyaman. Setelah dia menjawab, wajahnya kembali normal dan berbisik, 9 kaisar abadi surgawi bukan hanya seekor anjing, tetapi juga kejam dan kejam. Jika itu aku akan lari dari pernikahan. Katanya bagus. Tan Yun tersenyum dan berkata, Ouyang Qianqian, saya pikir itu sangat personal dan menarik. Ngomong-ngomong, Saudara Tan, apakah kamu kenal Ouyang Qianqian? Qianxian bertanya. Ini tidak seperti saling mengenal, itu hanya hubungan sepihak, kata Tan Yun. Apa yang kamu pikirkan tentang dia? Dia menatap Tan Yun. Tan Yun berkata, saya merasa bahwa karakter dia tidak buruk. Dia membantu saya pada tahun-tahun itu. Ah, benarkah? Qianxian tampak penasaran. Dia disebut 4 wanita cantik. Apakah dia benar-benar secantik sang legenda? Tan Yun tersenyum, kamu terlihat bagus, kamu bisa puas dengan itu. Sungguh, apa artinya membuat lakukan? Qianxian bergumam dalam hatinya, dan pergi keluar gerbang kota bersama Tan Yun dan yang lainnya. Seorang jenderal abadi dari ranah suci kaisar yang menjaga kota memandang Tan Yun dan yang lainnya datang. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat kultivasi para wanita, dia menjadi sedikit hormat. Jenderal memandang Tan Yun dan yang lainnya, akhirnya mengarahkan pandangannya pada Fang Ziqing dan Zhen Ji yang bertopeng, dan kemudian memeluk tinjunya dan berkata, Tuan Jiu Tianxian memerintahkan agar semua orang yang masuk dan keluar kota harus diselidiki secara menyeluruh. Oleh karena itu, tolong lepaskan kain kasa dan biarkan generasi muda memeriksanya. Tan Yun mengangguk pada Fang Ziqing dan Zhen Ji. Segera, kedua wanita itu melepas kerudung mereka. Jenderal itu menatap wajah Zhen Ji dan tiba-tiba tampak seperti hantu, Kamu adalah Zhen. Suara Jenderal Abadi tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun menunjukkan mata ilahi Hong Meng dan mengendalikan Jenderal Abadi. Segera, tidak ada keraguan bahwa itu terdengar di benak Jenderal Abadi, setelah dibebaskan, lupakan apa yang Anda lihat. Jenderal itu mengangguk dan segera dilepaskan. Kemudian, Tan Yun dan para gadis memasuki kota abadi Xiahou, melewati kota abadi dengan kecepatan tinggi, dan terbang ke pegunungan tak berpenghuni di utara kota. 10 hari kemudian, dipimpin oleh Zhen Ji, kerumunan itu turun dari lautan awan dan jatuh di tebing di sisi kiri lembah. Zhen Ji melepaskan pengetahuan abadinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang luar di sekitarnya, tangan kanannya berbalik dan sebuah token naga muncul di tangannya. Membuka. Di antara pikiran Zhen Ji, tirai tipis muncul di token berbentuk naga, menutupi tebing. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru meledak dari tebing, menyelimuti Tan Yun dan yang lainnya. Saat berikutnya, Tan Yun dan yang lainnya menghilang begitu saja, seolah-olah mereka tidak pernah muncul di lembah. Begitu pemandangan berubah,
Tan Yun dan yang lainnya menemukan diri mereka berada di wilayah rahasia kecil dengan luas hanya 10.000 kaki persegi. Tempat rahasia ini penuh dengan rumput hijau dan pohon pinus. Di hutan pinus, kuburan yang megah sangat menarik perhatian. Zenji mendekati kuburan dan membungkuk dengan lembut. Matanya yang indah mengandung warna kerinduan yang mendalam. Ayah dan ibu, jangan khawatir, putrimu akan membalas dendammu. Suatu hari, putriku akan mengambil kepala Ouyang Duantian untuk menghormati kematianmu. Juga, kamu tidak perlu khawatir tentang putrimu. Putrinya akan kuat dan berani untuk hidup. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Dengan mengatakan itu, Zenji berlutut ke arah batu nisan dengan bunga pir di wajahnya. Pada jam berikutnya, Zenji terus memberitahu ayah dan ibu angkatnya. Xianxian berdiri di belakang Zenji, memandangi batu nisan dan berkata dalam hati, "Paman dan bibi, tolong percaya bahwa ayahku tidak membunuhmu. Adapun pembunuhnya, aku akan mencari tahu dan memberimu keadilan." Setelah waktu yang lama, Zenji berlutut, menatap Tan Yun dan bertanya, "Saudaraku, apa rencanamu selanjutnya? Haruskah kita retret? Selanjutnya, kamu bisa mundur, aku tidak bisa untuk saat ini." Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Api saya adalah pembunuh saya, tetapi kurangnya api atribut es dan api telah menyebabkan kekuatan api terlalu rendah dan sudah hambar. Aku harus menemukan cara untuk menemukan semacam api sebelum mundur. Aku pernah ke toko Tong Tian Xiancheng sebelumnya, dan nilai tinder di sana terlalu rendah. Saya tidak tahu apakah ada benih api di kota Xiahu Xiancheng Fang." Mendengar pidato itu, Zenji sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Kakak, kita bisa pergi ke toko dulu. Jika kita tidak memiliki api yang kamu butuhkan, kita akan menemukan jalan." Pada saat ini, Xianxian berkata, "Tidak perlu pergi ke toko. Pasti tidak ada barang bagus. Saya adalah master artefak tingkat suci. Saya telah mengunjungi semua toko yang menjual api di 10 kota raksasa di dunia abadi ke-9. Baiklah, mari kita langsung ke Federasi 10 Kota. Kita harus bisa mengetahui keberadaan api itu." Asosiasi Aliansi 10 Kota. Tan Yun mengerutkan kening dan tidak pernah mendengarnya. Ya, Qianxian menjelaskan, adalah organisasi langsung di bawah Kaisar Abadi 9 Surga. Asosiasi ini hampir mengetahui lokasi semua jenis bahan alami dan harta bumi. Namun, jika Anda ingin mendapatkan berita, Anda harus mengeluarkan batu abadi yang cukup. Ada banyak kota di dunia peri 9 hari, dan di setiap kota, ada Federasi Aliansi 10 Kota. Singkatnya, asosiasi ini menghasilkan keuntungan besar terutama dengan menjual informasi. Selain itu, selain menjajakan berita, mereka juga mengontrol pintu masuk ke alam abadi 9 surga, 2 area terlarang. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata dengan bingung, 2 daerah terlarang yang mana? Yang pertama adalah jurang pemakan jiwa, dan yang kedua adalah makam dewa kuno. 2 daerah terlarang itu terbentuk secara alami 30.000 tahun yang lalu dan tidak ada sebelumnya. Setelah mendengarkan, semua orang menjadi penasaran. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Jurang pemakan jiwa, dan apa yang aneh dari makam dewa abadi, apakah itu disebut tempat terlarang?" Xianxian menjelaskan, alasan mengapa itu disebut jurang pemakan jiwa adalah bahwa setelah yang abadi masuk, akan ada kekuatan untuk melahap kekuatan abadi yang abadi dan jiwa dalam pikirannya. Jika dewa masuk, itu juga akan melahap kekuatan dan jiwa dewa. Ketika sampai pada ini, Xianxian sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya yang kecil sangat putih, dan matanya yang indah penuh dengan kepanikan. Yang lebih menakutkan adalah pintu masuk ke jurang pemakan jiwa itu seperti sepasang mata besar yang tertanam di bumi. Saya pernah ke sana sekali. Saat itu, saya benar-benar ketakutan setengah mati setelah saya masuk. Setelah beberapa saat, saya melarikan diri. Selain itu, dikatakan bahwa munculnya jurang pemakan jiwa juga telah menarik perhatian Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme. 10.000 tahun yang lalu, 2 Supreme juga memasuki jurang. Tapi yang membuat kedua penguasa tertinggi takut adalah bahwa mereka tidak dapat menjelajahi asal-usul jurang pemakan jiwa. Mengapa itu terbentuk dalam semalam 30.000 tahun yang lalu? Kemudian,
Dua penguasa tertinggi memberitahu Kaisar Abadi ke-9 untuk selalu memperhatikan perubahan dalam jurang pemakan jiwa. Jika ada kelainan, biarkan Kaisar Abadi ke-9 melaporkan tepat waktu. Mendengarkan apa yang dikatakan Qian Xian sangat menakjubkan sehingga benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu Tan Yun. Pada saat yang sama, mata Tan Yun berbinar. Anda baru saja mengatakan bahwa api sejati Anda ditemukan di jurang yang pemakan jiwa. Maksudmu, ada kayu bakar tingkat tinggi dengan atribut es dan atribut api. Iya, Qian mengangguk dan berkata dengan pasti ada sesuatu di dalamnya, tapi ini benar-benar berbahaya, ini suram dan mengerikan. Oke, aku paham. Tan Yun bingung, apa itu daerah terlarang kedua, makam abadi? Qian Xian menjelaskan, itu adalah makam yang luas. 30.000 tahun yang lalu, dua penguasa tertinggi juga pergi ke sana secara langsung, tetapi mereka tidak dapat menemukan asal-usul makam besar itu. Saya tidak tahu mengapa makam raksasa itu tiba-tiba muncul 30.000 tahun yang lalu. Karena aku tidak tahu sudah berapa ribu tahun makam raksasa itu ada, itu disebut makam dewa abadi oleh semua. Dikatakan bahwa ada banyak larangan di dalam, serta bahan-bahan alami dan harta bumi. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, apa rahasia di daerah terlarang yang ditakuti oleh kedua penguasa tertinggi? Saudara Tan, kita bisa masuk, tetapi selama kita tidak masuk terlalu dalam, kita akan baik-baik saja. Tan Yun mengangguk, mengerutkan kening dan berkata, apakah jurang pemakan jiwa dan makam abadi muncul bersama 30.000 tahun yang lalu? Iya, Qian Xian bingung, saya tidak tahu apakah ada hubungan antara keduanya. Namun, kedua area terlarang itu berjauhan. Seharusnya tidak terkait dengan alasan. Itu hanya kebetulan. Kakak Tan, kamu mau kemana dulu? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, pergilah ke jurang yang melahap jiwa untuk mencari api, tetapi hanya ada beberapa batu abadi yang tersisa padaku sekarang. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Qian Xian berkata, aku punya batu abadi. Jangan lupa bahwa saya mengandalkan penjualan senjata ajaib untuk mendapatkan kekayaan. Terima kasih. Tan Yun tersenyum. 3 hari kemudian, Tan Yun dan Qian Xian terbang ke alun-alun kota Xiahu. Qian Xian membawa Tan Yun ke pavilion yang menjulang tinggi. Tapi lihat 6 kata, Asosiasi Aliansi 10 Kota, yang tertulis di plakat. Pada saat ini, Shen Subing dan yang lainnya telah memasuki Menara Lingqiao dan retret untuk sementara waktu. Tan Yun mengikuti Xian Xian dan memasuki lobi di lantai pertama Asosiasi Aliansi yang mewah. Dia menemukan bahwa ada lautan orang di lobi. Kakak Tan, jika kamu ingin pergi ke dua area terlarang, kamu harus mendaftar dan membayar di lantai 9. Saat memperkenalkan, Xian Xian membawa Tan Yun ke lantai 9. Satu langkah ke lantai 9, Tan Yun merasakan beberapa napas kuat. Tan Yun tampak tenang, tetapi melihat ribuan orang kuat berkumpul di lobi di lantai 9.